Selamat datang nih. Ini, seperti duta besar Chas Freeman, mantan Amerika Serikat untuk Arab Saudi, sekaligus mantan asisten Menteri Pertahanan, emigis berdiskusi noteteng. Certain voice scalps for Tudi Glenn. Kami sudah lama tahu bahwa hubungan antara Turki dan Israel memang sulit. Bahkan, kita melihat hubungan itu menjadi jauh lebih buruk dalam perebutan soal Suriah pasca Assad ini. Selama bertahun-tahun perang melawan Suriah ini, kita melihat ada koalisi besar yang melibatkan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, Turki, Israel, dan berbagai kelompok jihadis. Semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan Assad. Saya kira, sebagian besar koalisi ini memang bisa diperkirakan setelah Assad tidak lagi berkuasa, ketika kepentingan bersama itu hilang. Dan saya kira, dua pihak utama yang akan bersaing memperebutkan pengaruh di Suriah pasca Assad adalah Turki dan Israel. Dan sekarang kita melihat Israel menyerang pangkalan udara di Suriah, yaitu pangkalan udara Abu al-Duhur. Dan kami diberitahu, meskipun saya rasa Turki belum mengonfirmasinya, bahwa mereka entah sudah memiliki pasukan di sana atau berencana mengirim pasukan. Bagaimanapun, tampaknya persaingan pengaruh di Suriah kini memicu atau memperuncing konflik antara Israel dan Turki yang berpotensi mengarah pada sesuatu seperti perang. Dan memang, jika Anda mendengarkan sebagian retorika dari tokoh seperti Naftali Bennett, Turki tampaknya menjadi ancaman yang lebih besar bagi Israel, bahkan dibanding Iran. Jadi saya ingin mengetahui pandangan Anda mengenai hal ini, bagaimana Anda membaca situasinya, dan juga perkembangan-perkembangan terbaru. Baik, menurut saya ini sangat rumit, seperti tampaknya semua hal di kawasan itu. Saya kira kondisi hubungan Amerika Serikat dan Turki juga menjadi faktor dalam hal ini, dan saya akan membahasnya. Namun pada dasarnya, salah satu pencapaian strategis utama Israel di kawasan, menurut pandangan Israel, adalah pelucutan senjata dan penundukan Suriah, serta penempatannya di bawah kendali Israel. Ini bukan sekadar perebutan sebagian wilayah di Suriah, yang jelas-jelas ingin dipertahankan Israel, tetapi juga penyingkiran apa yang oleh Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel, disebut sebagai kekuatan yang bermusuhan di perbatasan Israel. Tentu saja ada ironi tertentu di situ, karena Israel tidak memiliki perbatasan. Negara itu begitu saja memperluas wilayahnya kemanapun yang diinginkannya, lalu terkejut ketika orang-orang yang telah diusirnya punya pandangan yang menentangnya. Bagaimanapun, sedang terjadi persaingan di Suriah antara Turki dan Israel. Menurut sumber-sumber Israel, Turki baru saja memasok Suriah dengan peralatan militer, termasuk tank, yang akan memberi Suriah kemampuan minimal untuk menahan serbuan Israel. Saya tidak percaya ada pasukan Turki di pangkalan udara itu. Saya kira mereka sudah dengan jelas mengetahui dan tidak. Tentu rangkul penangkalan dari pemerintah terus diterima dengan skeptis. Sebenarnya aturan yang biasa berlaku adalah jangan pernah percaya apapun sampai hal itu secara resmi dibantah. Namun bagaimanapun ini adalah persaingan yang nyata. Dan situasinya baru saja menjadi lebih rumit setelah Menteri Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa Suriah sedang mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Entente Pakistan Arab Saudi Turki. Salah satu fungsi Entente itu jelas, atau mungkin fungsi utamanya adalah menghadapi Israel. Jadi menurut saya, ini langkah diplomatik yang cerdik. Tidak ada indikasi bahwa Suriah benar akan diterima dalam Entente tersebut. Namun itulah terjadi. Ada juga pernyataan dari Suriah pada mission terbuka hadap upaya perkiraan kembali dengan Iran yang dimediasi Pakistan. Dan ini menggambarkan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu bergesernya ideologi dan teologi sebagai kekuatan penuntun kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan ini, dan sebenarnya secara umum juga.
Kini mereka dipandu oleh kepentingan nasional, dan perpecahan Syiah Sunni yang dulu menjadi jurang pemisah utama dalam urusan kawasan ini, sekarang jauh kurang penting. Turki jelas adalah Sunni. Terkait hubungan Turki-Israel, ada beberapa unsur yang patut dipikirkan. Salah Tokro, demikian juga Tuhari Stahat menunjukkan bahwa 7% warga Turki menentang Israel. Mengapa? Maksud saya, Israel membunuh Forku nawain tunyi waktu warga Palestina di Gaza dengan batu di with humanitarian assistance, and as you indicated, the rhetoric from Naftali Bennett. Dan seperti yang Anda tunjukkan, retorika dari Naftali Bennett dan pihak-pihak lain di Israel sekarang menyamakan Turki dengan Iran sebagai calon musuh bagi keberadaan Israel, dan mungkin memang begitu. Bagaimanapun, itu salah satu faktornya. Lalu ada persoalan F-35 yang ingin diperoleh Presiden Erdogan dan yang tampaknya cenderung akan dilepas Donald Trump kepadanya. Israel mati-matian di Amerika Serikat menentang transaksi semacam itu, dengan alasan bahwa hal itu akan mengganggu apa yang disebut keunggulan kualitatif yang dinikmati Israel berdasarkan hukum di Amerika Serikat. Artinya dukungan Amerika terhadap superioritas militer Israel di Asia Barat. Jadi itu juga sebuah faktor. Di balik semua ini, ada pengabaian Amerika yang terus berlanjut terhadap hubungan dengan Turki. Ini sudah terjadi sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan tidak benar-benar diperbaiki oleh kedekatan antara Trump dan Erdogan. Padahal Turki adalah mitra yang penting, atau setidaknya pihak yang penting untuk tidak menjadi mitra atau lawan dalam beragam kepentingan Amerika dan Eropa. Anda tidak mungkin menjalankan kebijakan terhadap Turki, Suriah, Israel, Palestina, Irak, Iran, Yunani, Cyprus, Mediterania Timur, Balkans, Laut Hitam, Kaukasus, Turki Timur, Mesteni Teluk Persia, Uni Eropa, Stalkers, NATO, dan Rusia, tanpa persetujuan atau setidaknya paham dari Turki. Without Turkish agreement or acquiescence. Jadi Israel melihat Turki sebagai pesaing, bukan hanya di kawasan, tetapi juga sebagai pesaing untuk mendapatkan simpati atau perhatian Amerika. Mengingat besarnya kepentingan yang terlibat dan semakin meluasnya kesadaran di Amerika Serikat bahwa Israel bukanlah aset strategis bagi Amerika, melainkan beban strategis. Jadi ini situasi yang berbahaya. Dan jika Suriah memang menjadi calon mitra dalam entente tripartit antara Pakistan, Arab Saudi, dan Turki, maka menurut saya kita sedang melihat perubahan besar dalam permainan geopolitik di kawasan. Dan izinkan saya menutup dengan mengatakan tentu saja entente tripartit itu, apapun bentuk lainnya, merupakan pernyataan dari negara-negara besar di kawasan bahwa mereka ingin mandiri dari ketergantungan pada dukungan dan sokongan Amerika, yang kini tidak lagi mereka anggap dapat diandalkan. Jadi sekarang mereka yakin bahwa mereka harus mencapai kemandirian. Ini akan melibatkan diversifikasi lebih lanjut hubungan internasional mereka, menjauh dari Amerika. Namun yang lebih penting, mereka perlu membangun kapasitas secara bersama-sama dan mengembangkan kebiasaan berkonsultasi mengenai urusan keamanan regional. Jelas, ini dirancang sebagai penyeimbang terhadap Israel, yang menurut pandangan mereka, dan memang tepat, merupakan sumber utama ketidakstabilan di kawasan mereka. Israel adalah negara yang tidak memiliki perbatasan, bersifat ekspansionis, dan memiliki ambisi untuk mendominasi kawasan itu lebih jauh lagi. Namun pertanyaan terbukanya adalah hubungan seperti apa yang akan berkembang antara entente ini dan Iran. Dan menurut saya, jika kita gabungkan dua pernyataan Suriah itu, sangat mungkin Pakistan menjadi mediator bagi pemulihan hubungan antara Suriah dan Iran, sementara Irak membangun hubungan yang perlahan membaik dengan Suriah. Ini sangat bertentangan dengan preseden historis. Hal ini didorong oleh penutupan Selat Hormuz dan kebutuhan Irak untuk mengirim minyak ke Mediterania melalui Suriah. Namun, juga oleh memudarnya teologi sebagai kekuatan pendorong hubungan antara keduanya. Suriah kini berada di bawah pemerintahan Sunni Islam Salafi, sedangkan Irak berada di bawah pemerintahan Syiah. Dan menurut saya, semua ini saling menyatu.
Pertanyaannya, seperti apa hubungan antara aliansi tripartit, atau menurut saya lebih tepatnya Entente, dan Iran nanti? More accurately, I think, and Iran be. And I can foresee a consultative relationship. Dan saya bisa membayangkan adanya hubungan konsultatif, bukan keanggotaan dalam Entente tersebut, melainkan sesuatu seperti hubungan konsultatif dengan Mesir yang dimiliki 3 pihak lainnya dalam menangani berbagai upaya kegiatan dan perkembangan regional. Dengan kata lain, sebuah mekanisme koordinasi, bukan keanggotaan. Mungkin hubungan sebagai mitra dialog, memakai istilah ASEAN. Jadi menurut saya, Pengisian sistem antara Turki dan Israel sangat penting dan agak berbahaya. Karena Turki adalah kekuatan militer yang tangguh, dan Israel yang bercita-cita mendominasi seluruh kawasan dan hanya sedikit harapan mendominasi dia. Just a quick thought on the possibility of Syria. Sekadar pemikiran singkat tentang kemungkinan Suriah dan Iran memperbaiki hubungan. Itu akan cukup menarik. Terakhir kali kita berbicara, Anda juga menyebut bahwa Arab Saudi bisa sedikit menjauh dari cara berpikir keagamaan ini dan lebih condong pada kepentingan nasional. Dan itu sedikit mengingatkan saya ada perang 30 tahun di Eropa, 500 tahun lalu. Saat itulah, Prancis Katolik bersekutu dengan Swedia Protestan untuk menyeimbangkan Habsburg Katolik, Nomenlet Spexipot Enport Nemanai. Avoid encirclement or the Yeah, dominance. but I think that is a parallel, and indeed the Saudis have. Saya pikir itu memang sebuah paralel. Dan memang Saudi telah menjauh dari kebijakan luar negeri yang didorong oleh agama. Mereka sangat mengejar kepentingan nasional mereka, sebagaimana mereka melihatnya. Tentu saja, kadang-kadang secara tidak cakap. Kebangkitan kembali perang dengan Ansar Allah atau Houthi di Yaman menjadi contoh utama dari tindakan yang bodoh. Mungkin itu didukung Saudi, mungkin juga bukan tindakan langsung Saudi. Namun, itu adalah tindakan kolusif dengan pemerintah mereka di Yaman Selatan yang mereka akui. Jadi ya, itu memang sebuah paralel. Dan izinkan saya menarik paralel lebih lanjut. Karena saya pikir jika kita kembali dan melihat perdamaian Westphalia yang muncul dari konflik yang membingungkan itu, orang-orang menemukan cara untuk melampaui perbedaan agama dan menciptakan sistem negara baru di Eropa. Dan saya pikir ini sepenuhnya mungkin dalam konteks Islam. And I think this is entirely possible within the Islamic context. That is to say, there is an Islamic lore of. Artinya ada khazanah Islam tentang tata kelola negara yang sangat kaya selama 1.500 tahun. Dan ada banyak prinsip yang sama antara Syiah dan Sunni. Tentu saja Syiah dan Islam Sunni sama-sama terpecah secara internal. Tetapi mereka punya prinsip-prinsip bersama yang ditemukan orang dalam perdamaian Westphalia di Eropa. Dan itu juga bisa terjadi di kawasan Teluk. Satu hal di sini adalah bahwa Israel telah berhasil, terutama lewat komentar terbaru Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Israel, yang menganjurkan pembunuh 50 sampai 60 warga Palestina setiap hari semata-mata sebagai prinsip di Gaza. Komentar itu memperlihatkan bahwa dia bukan hanya seorang sadis, seperti yang sudah kita ketahui, melainkan seorang pembunuh massal yang sama sekali tidak punya kemanusiaan. Hal ini telah menyatukan 57 negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia di balik kebijakan anti-Israel. Kebijakan itu memang belum sepenuhnya terwujud secara organisasional, tetapi potensinya sudah ada. Dan Israel serta para sahabatnya seharusnya mengkhawatirkan hal itu. Ya, bukan hanya garis-garis keagamaan. Cukup menarik bahwa Rusia sudah berada di sana begitu lama, membantu Assad melawan, pada dasarnya, Jolani dan kelompoknya. Lalu sekarang kita melihat Rusia tampaknya diizinkan tetap mempertahankan pangkalan militernya, sesuatu yang membuat orang-orang Eropa kesal. Saya kira itu adalah, bukan kira saya tahu, motivasi utama juga dalam mendukung penggulingan Assad. Bukan hanya untuk melepaskan Suriah dari Iran, tetapi melepaskan prosesi ini, nur Anda bagaimana estimates with the senilai. What do you think might be the reactions here? Because again, if Israel. Karena sekali lagi, jika Israel ingin mencegah Turki membangun pangkalan di Suriah, kalau memang itu yang mereka maksudkan, saya kira Turki tidak akan begitu saja berkemas, pergi dan pulang. Menurut Anda, bagaimana respons mereka?
Apakah mereka akan memperkuat kehadiran mereka sendiri di Suriah? Apakah mereka hanya akan mengirim banyak persenjataan? Bagaimana mereka mungkin akan merespons, mengingat sekarang ada kemungkinan Turki dan Israel menaiki tangga eskalasi? Saya tianken, tavuguren, ligin, kapoksten. It's in mitzet timbangs boblith. Rijuum pop number mlays bukulin. Boxing. They're not actually landing punches, but that could happen. I think history teaches an important. Tapi itu bisa terjadi. Saya rasa sejarah mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu jangan main-main dengan orang Turki. Saya rasa jika Anda melakukannya, risikonya besar. Jadi, Israel memang tepat untuk khawatir bahwa mereka punya lawan yang tangguh di Suriah. Kehadiran Rusia di Suriah memang menjadi indikator lain, seperti yang Anda katakan tentang memudarnya ideologi atau teologi sebagai kekuatan pendorong dalam kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri Suriah. Dan saya tahu Rusia masih memiliki kemampuan diplomatik, meskipun saat ini perhatian mereka terpecah oleh perang di Eropa Timur. Mereka masih punya kapasitas diplomatik menengahi, untuk turun tangan, untuk memfasilitasi berbagai kesepakatan antara Turki dan Israel, jika itu memungkinkan, juga antara Suriah dan Iran. Between Syrians and Iranians, and the United States Dan Amerika Serikat, serta negara-negara Eropa Barat tidak punya kemampuan itu, karena kami telah memutus dialog dengan Iran. Dan Israel sekarang berselisih dengan kami dalam segala hal, membangkang di hampir setiap lini, bertekad menuntaskan pemusnahan warga Palestina di Gaza, mengusir warga Palestina di tepi barat, mencaplok Lebanon Selatan, mempertahankan wilayah yang direbut di Suriah, Somalia, negara-negara tengah, sesuka hati setiap kali mereka menentangnya. Jadi, seperti yang saya sampaikan, inilah sekarat stabilan di kawasan itu. Dan keinginan negara-negara Eropa dan Amerika menuju through Turki tidak tiba sebestabmau sudinya menon. In the region by Europeans and Americans is running quite low. Yeah, by the way, the Russians I speak with, they argue now that Orang-orang Rusia yang saya ajak bicara sekarang berpendapat bahwa sebenarnya tidak terlalu buruk Assad sudah pergi, karena itu mengakhiri keterlibatan militer Rusia. Namun, karena berdiri sangat dekat dengan Assad, hal itu juga menimbulkan banyak ketegangan antara Rusia dan negara-negara Teluk. Sekarang, setelah mereka semacam melepaskan diri dari situasi ini, lebih mudah untuk bekerja sama dengan negara-negara Teluk. Jadi, menarik bagaimana semuanya berkembang. Tetapi, apalagi yang ada dalam hubungan antara Turki dan Israel ini. Dan saya hanya ingin menambahkan, saya rasa ini bermasalah bagi Israel. Saya bisa memahami mengapa mereka mungkin khawatir. Turki memiliki angkatan bersenjata konvensional yang sangat besar, serta populasi yang besar. Sekali lagi, seperti yang kita katakan, ada persaingan untuk mendapatkan perhatian Amerika Serikat, kalau boleh dibilang begitu. Turki adalah anggota NATO, dan Amerika memiliki senjata nuklir di sana. Itu memang menjadi masalah. Namun, Anda juga melihat Erdogan. Retoriknya tampak menunjukkan bahwa tindakan Israel di kawasan itu kini memengaruhi keamanan Turki. Jadi, apakah ada persaingan keamanan yang nyata, atau ini lebih terbatas pada Suriah? Is it more limited to Syria here? No, I think it's a broad-based competition. Tidak, menurut saya ini persaingan yang luas di semua bidang yang Anda sebutkan. Anda tanpa sengaja mengingatkan saya pada masa ketika saya menjabat sebagai Ketua Komisi Gabungan Amerika Serikat Turki untuk kerjasama militer. Jabatan itu membawa saya ke Ankara ketika salah satu isu saat itu adalah Turki berupaya membeli pesawat tanker dari Amerika Serikat. Israel, melalui lobi Yunani di Amerika Serikat, berusaha sangat keras merebut kontrak itu. Saya hadir dalam sebuah percakapan antara perwakilan militer kami di Ankara, Mayor Jenderal Philip Nuber, dan Kepala Angkatan Udara Turki, Jenderal Burhan. Dalam gaya ramah yang umumnya khas staf umum Turki, Jenderal Burhan berkata kepada Phil Nuber, "Phil, kalau Anda tidak mendapatkan pesawat-pesawat itu untuk saya akan memasukkan Anda ke penjara Turki." Lalu dia berkata, "Pernahkah Anda melihat penjara Turki?" And he said, "Have you ever seen a Turkish jail?" And Phil said, "No." Dan Phil berkata, "Tidak." Lalu Jenderal Burhan berkata, "Kalau begitu, apakah Anda pernah menonton Midnight Express?" Phil menjawab, "Ya."
Dan Jenderal Burhan berkata fasilitasnya dilebih-lebihkan. Jadi Turki itu tidak main-main, Anda tahu. Bagaimanapun, pada akhirnya mereka memang mendapatkan pesawat itu. Dan mereka menggunakan pesawat tanker dengan sangat efektif untuk mengirim F-16 ke Libya, bertentangan dengan keinginan Amerika Serikat. Jadi, semua pihak di kawasan itu bertindak cukup mandiri. Tidak ada yang menganggap Amerika Serikat dapat diandalkan. Itu termasuk Israel tentu saja, yang seperti sudah saya sebutkan, kini berselisih dengan Amerika Serikat dalam hampir segala hal. Ini tidak akan hilang hanya karena ada pemimpin baru yang terpilih di Israel, atau jika Perdana Menteri Netanyahu entah bagaimana terpilih kembali. Ini bersifat struktural, dan setelah semiros ini stiervert kofiaudi to the bereaksi verdepthotuan, dan seisewa for Israel skoreng rentan. Dan mungkin Turki bermotivasi oleh itu. Israel is now vulnerable, and perhaps the Turks are motivated in part by that. How stable do you see? I mean, if I would have Seberapa stabil menurut Anda? Maksud saya, jika saya menilai Turki di kawasan ini, saya tidak hanya akan melihat kepentingannya. Saya juga akan melihat mungkin seberapa dapat diprediksi negara itu dan arah langkahnya ke depan. Karena yang menurut saya menarik tentang Turki adalah, di satu sisi, mereka banyak berbicara tentang Anda tahu, menyelaraskan kepentingan dengan pihak-pihak lain di kawasan. Tahun lalu, saya menghadiri pertemuan di Vatikan dengan Jeffrey Sachs, juga ibu negara Turki. Dan Anda tahu, beliau juga sangat menekankan perlunya menjembatani perbedaan antara berbagai agama dan kelompok etnis. Jadi dalam bahasanya banyak sekali soal harmoni. Tetapi, pada saat yang sama, dalam kebijakan luar negeri Turki, Anda juga melihat mereka membuat kesepakatan, lalu Anda merasa sudah ada suatu pengaturan, dan kemudian tiba-tiba ada pisau yang menusuk dari belakang. Jadi saya hanya, terutama kalau misalnya dengan Rusia, mereka juga mengalami beberapa insiden. Seperti yang Anda tahu, misalnya pejuang Azov dari Turki yang ditahan Rusia. Mereka dikirim ke Turki. Mereka seharusnya tidak dikirim kembali ke Ukraina, baik sebelum maupun sesudah perang. Turki begitu saja melakukannya. Dan sama seperti serangan terhadap Suriah. Rusia mengira mereka punya kesepakatan dengan Turki, tapi itu tidak bertahan lama. Jadi kesan saya tentang Turki adalah, ya, Turki merupakan aktor yang sangat independen. Saya rasa banyak negara seperti Rusia lebih memilih berpaling ke Turki, justru karena mereka mampu bertindak secara mandiri. Pada saat yang sama, mereka tidak selalu tampak bisa diprediksi. Ya, bisa dibilang juga tidak selalu dapat dipercaya. Well, I think you raised a number of issues. It's been Baik, saya rasa Anda mengangkat sejumlah isu. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya berada di Turki, tetapi masyarakat Turki terbelah antara sekularisme unsur Kemalis dan orientasi Ikhwanul Muslimin dari Erdogan serta para pengikutnya. Dan tentu saja, pernah ada dugaan kudeta terhadap Erdogan, yang konon dipimpin oleh gerakan Gülen dan kemudian ditindak dengan sangat keras. Perpecahan ini ada dalam politik Turki. Dengan perbedaan yang cukup tajam antara para pengikut Atatürk dan unsur demokratis yang lebih Islamis di belakang Erdogan. Namun di tengah semua ini, jangan lupa bahwa isu keamanan nasional utama yang dihadapi Turki di dalam negeri, yaitu oposisi kekerasan terhadap terorisme PKK, Partai Komunis Kurdi di Turki, telah dikesampingkan. Has been set aside. Abdullah Öcalan, who's the head of that party, Abdullah Öcalan yang merupakan pemimpin partai itu telah berdamai dengan pemerintah Turki. PKK pada dasarnya sudah dilucuti senjatanya. Dan orang-orang Kurdi di seberang perbatasan, di Suriah, juga tampaknya perlahan berintegrasi dengan pemerintah di Damaskus, tidak lagi terlalu berfokus pada penentangan terhadap Turki. Di Kurdistan Irak juga tampaknya ada gerakan yang cukup besar menuju rekonsiliasi dengan pihak Turki. Jadi, menurut saya gambaran keseluruhannya campur aduk. Dan sifat kebijakan Turki yang tak menentu mencerminkan seorang pemimpin kuat, Erdogan, yang kini berkuasa. Maksud saya dibandingkan dengan Trump, dia setenang dan seprediktif yang bisa dibayangkan. Tetapi saya kira kebanyakan orang tidak memakai standar itu. Jadi ya, Turki muncul lagi di sini. Yes, there is the Turks again. One can't take them for granted, and it's a mistake to do so. Kita tidak boleh menganggap mereka pasti mendukung kita, dan itu keliru kalau dilakukan. Tapi saya pikir, apa yang Israel lakukan di Suriah,
Dan secara lebih umum, saya kembali pada keterasingan 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam. Apa yang mereka lakukan adalah menjadikan Turki musuh. Dan saya tahu, Anda dan saya pernah membahas sebelumnya bahwa Henry Kissinger pernah mengatakan, bahkan orang paranoid pun punya musuh. Saya harus menambahkan, orang paranoid sangat pandai menciptakan musuh. Dan dalam kasus ini, orang Israel yang sangat paranoid yang dikuasai berbagai macam teori tentang antisemitisme global dan sebagainya, yang sebenarnya tidak berdasar, tetapi justru mengarahkan kebijakan mereka, sedang menjadikan Turki sebagai musuh. They are making an enemy of Turkey. Yeah, no, I agree. And Ya, tidak. Saya setuju. Dan ya, kutipan dari Kissinger itu juga menurut saya, ya merupakan sikap yang bijaksana untuk diambil. Karena Anda tahu, Israel, seperti yang Anda katakan, bisa sangat paranoid. Tetapi Turki adalah negara yang sangat besar, seperti yang saya katakan sebelumnya. Mereka memiliki kekuatan militer yang sangat tangguh. Dan lagi mengingat mereka bisa atau di masa lalu terbukti agak tidak dapat diprediksi, sementara kawasan ini juga berubah dengan cepat. Anda tidak tahu, Amerika Serikat akan berada di posisi mana setahun dari sekarang, terutama setelah kalahan di Iran. Lalu Anda melihat, Turki membuat fakta pertahanan ini dengan Arab Saudi dan Pakistan. Dan saya berpikir, ini secara strategis, menggeser keselarasan strategis dengan sangat cepat. Maaf, maksud saya, Anda sepenuhnya benar. Ada paralelnya. Anda ahli tentang Rusia. Ada kesamaan dengan apa yang dilakukan Rusia, yaitu meninggalkan 300 tahun upaya untuk meneropakan diri mereka. Dan Turki melakukan hal yang sama. Mereka kini berada di persimpangan kawasan itu. Dan jangan lupakan daftar pengaruh Turki terhadap kepentingan-kepentingan lain yang saya sebutkan. Saya tidak bisa memikirkan negara lain yang sepenting Turki dalam mengelola hubungan-hubungan lain. Jadi, Turki benar-benar menjadi titik tumpu untuk mengungkit berbagai macam hal. Dan merupakan kesalahan jika tidak memperhatikan Turki. Mungkin Israel akhirnya sudah menyadari itu. Tetapi menurut saya, mereka memberi perhatian dengan cara yang keliru jika dilihat dari kepentingan jangka panjang mereka sendiri. Saya rasa, terkait apa yang sedang terjadi, saya suka cara Anda membandingkan Turki dengan Rusia dalam hal ini. Karena sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar perubahan yang sedang dialami Eropa. Maksud saya, setelah Perang Dingin, Uni Eropa kurang lebih menyelaraskan diri sangat erat dengan Amerika Serikat, seperti sebelumnya. Tetapi Uni Eropa sendiri, dalam berbagai literatur, selalu memandang dirinya sebagai kekuatan gravitasi. Artinya, seluruh kawasan, semua negara tetangganya, seperti tertarik mendekat ke Uni Eropa. Semua orang membutuhkan perjanjian dagang. Mereka bersedia menerima syarat-syarat politik untuk bisa berdagang dengan Uni Eropa. Dan pada dasarnya, semua orang berdiri di depan pintu, menanyakan apa lagi yang bisa mereka lakukan. Dan inilah semacam kekuatan regulasi yang dinikmati Brussels. Tetapi sekarang, Rusia pada dasarnya mengatakan ya sudah 300 tahun sejak masa Peter yang Agung, dengan kebijakan luar negeri yang berpusat pada Barat, memandang ke Eropa untuk pembangunan ekonomi dan teknologi. Itu sudah berakhir. Kami akan berpaling ke timur. Dan sekarang, Anda melihat hal yang sama dari Turki. Bahkan Amerika pun kini mulai kehilangan minat pada Eropa dengan mengatakan, ya mungkin Anda berada di urutan ketiga dalam prioritas kami. Ini hal baru, dan dengan berakhirnya tarikan gravitasi ini, Uni Eropa sendiri tentu bisa mulai terfragmentasi. Karena tiba-tiba daya tawar kolektif yang menciptakan tarikan gravitasi itu, yang menjadi semacam insentif utama untuk menyerahkan kedaulatan kepada Brussels, jadi melemah. Bagaimanapun, saya agak keluar dari topik di sini. Saya rasa ini sangat penting. Maksud saya, I think it's very important. I mean, conceiving of European influence as a gravity. Memandang pengaruh Eropa sebagai sebuah gaya gravitasi adalah metafora yang tepat. Eropa sangat berhasil memperluas standarnya ke wilayah sekitarnya dan memasukkan anggota-anggota baru yang menerima standar yang dipelopori oleh Eropa Barat. Ini adalah kisah sukses yang besar. Namun, Eropa belum mampu cukup menyatu untuk bertindak melampaui wilayah sekitarnya.
Dalam kasus perang Ukraina, Eropa bertindak begitu bodoh. Tidak ada dialog dengan Moskwa. We hadden uitzorgd dat mungkin saya smiks eenling stabil atas pestijs mening USA, baik Rusia, maupun baik voor Europa. Jive Sujidiberg, waar een potor soort is niddery. It has fouled its own nest, as it were, and there we are. But at least Begitulah. Tapi setidaknya ada satu hal yang bisa Anda syukuri. Saya rasa Donald Trump baru saja mengancam akan mengebom Oman, sebuah negara yang tidak ofensif, netral, efektif secara diplomatik, dan sangat membantu di semenanjung Arab yang menghadap ke Laut Arab dan Afrika, serta pernah menjadi kekuatan imperialis di masa lalu. Tapi sejauh yang saya tahu, dia belum mengancam akan mengebom Norwegia. Oke, orang Orvi save the whales dan mencoba membujungnya untuk berakhir. It said that Rures Laura Loomer sudah beralih mendukung perjuangan mereka. I don't know if Laura Loomer has yet been converted to their cause. I find it very Simmer sembur sankt ani. Itis kenrums en munger Trumps and all. It's the style they obethelity next you. Well, think of you probably. Tuyamken, Pemors, Eka House of Rasputin. Edeges gis fortune, edir to apologies coming dead, sir. The last days of the Tsars. no, it's fascinating who gets. Ya, menarik melihat siapa yang Anda tahu didengar oleh para pemimpin. But, Tapi ya, sebelum saya lupa, yang tadi ingin saya tanyakan adalah, katakanlah dari perspektif Israel, ada alasan yang kuat untuk takut pada Turki. Saya hanya ingin menegaskan satu hal. Menurut saya, mereka tanpa perlu menjadikan Turki sebagai musuh, padahal itu tidak perlu. Saya selalu menyampaikan hal yang sama kepada orang Eropa soal Rusia. Anda punya alasan untuk mengkhawatirkan Rusia. Tetap Primoraidi was so for, the times, and to point out, sebagai salah satu tinida sto. something for the history books in terms of stupidity. But if we do recognize that Israel has some- Tetapi kalau kita memang mengakui bahwa Israel punya sejumlah kekhawatiran yang sah mengenai Turki, lalu sebenarnya apa yang bisa dilakukan Israel? Maksud saya, persediaan senjata mereka sudah menipis, sistem militer mereka, personel mereka. Maksud saya, mereka sebagian besar sudah terkuras. Saya rasa kepala IDF memperingatkan bahwa mereka sudah sangat kewalahan. Jadi mereka juga sudah terlibat dalam semua perang ini dengan Iran, Hamas, Hizbullah, Suriah, Yaman. Sekarang, sebenarnya Kang to Israel were the trier at the river Epin at Thathlus chase of string. the Israeli army to actually It is yay. such a massive giant like Turkey. I mean, if you I don't think they have that capacity. I think a good deal of this. Saya tidak berpikir mereka punya kapasitas untuk itu. Saya kira banyak dari ini adalah retorika elektoral. Politics revolve around, Anda tahu, politik Israel berkisar pada menyebut semua orang sebagai musuh antisemit. in Turkey, Di Turki, tampaknya 97% warga Turki dengan senang hati menerima sebutan itu. Jadi sebagian dari ini memang begitu. Tetapi itu bodoh, karena mereka tidak punya kapasitas untuk melakukannya. Namun mereka tetap melakukan ini. Kita bisa melihat ke masa lalu dan berpendapat bahwa salah satu alasan Turki memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, melakukan perdagangan dengannya, dan sebagainya, adalah karena Turki sangat ingin mengakomodasi kepentingan Amerika yang dimanipulasi Israel untuk keuntungannya sendiri. which were manipulated by Israel to its advantage. That's gone. No, the Turks still apparently. Itu sudah tidak ada. Tidak, Turki tampaknya masih memfasilitasi pengangkutan minyak melalui wilayah mereka untuk kepentingan Israel, minyak dari Azerbaijan, saya kira. Jadi mereka tidak secara aktif bertindak melawan Israel. Namun Israel juga sebenarnya tidak secara aktif bertindak melawan Turki. Maksud saya ini adalah perang proksi dalam perebutan pengaruh di Suriah dan di Kurdistan, Irak, tempat Israel telah bercokol, begitu juga Amerika. Inilah rasa Iran jembor Kurdistan, Irak. Jadi, segala sesuatu kawasan itu berjalan secara mandi, setiap mal semua tinggi trillion ribu. Everything in the region operates independently, but it's all interconnected somehow. yeah, that's a good way of framing it. Ya, itu cara yang baik untuk membingkainya. Besides the Namun, material selain loss, kerugian material dan kelelahan di Israel, ada juga reputasinya.
Maksud saya, reputasi Israel menurut saya cukup penting. Di satu sisi ya, kebrutalan yang mereka gunakan terhadap musuh-musuh mereka selalu dikecam karena begitu brutal. Namun di sisi lain, superioritas dan kekuatan yang luar biasa itu juga membangun reputasi kuat bagi Israel, sehingga orang akan berpikir dua kali sebelum melawannya. Bukan hanya Israel yang kuat, they just don't have as kuat for what, berdiri di belakangnya. Namun, NCEDF tampaknya terpukul dan seems to have suffered somewhat and Well, indeed I think it's been gravely tarnished. Saya rasa identitas itu sudah tercoreng parah. Dan Anda tahu, maksud saya, Israel pada dasarnya selama ini lolos begitu saja. Israel adalah negara yang didirikan oleh orang Eropa, oleh orang Yahudi Eropa, dan Israel menikmati keanggotaan kehormatan di Eropa. Anda tahu itulah sebabnya Israel ikut Eurovision dan hal-hal lain yang sekarang menjadi kontroversial, padahal dulu tidak pernah begitu. Maksud saya orang Israel berada di Asia Barat, tetapi mereka lebih memilih berada di Eropa. Dan tentu saya rasa Ramsukuan kesalahan besar karena tidak mengizinkan dengan orang Yahudi Eropa mendirikan sebuah negara di Bavaria setelah Perang Dunia Kedua. Namun bukan itu yang terjadi, dan kita pun harus menghadapi hasilnya. Tetapi identitas Eropa ini telah semakin memudar, sampai nyaris menghilang. Has worn thin. It's to the point of disappearing. I mean, no European would say anything like Maksud saya, tidak ada orang Eropa yang akan mengatakan hal seperti yang baru saja dikatakan Ben Gurion. Tidak ada orang Eropa yang akan mengatakan hal seperti yang dikatakan Bezalel Smotrich. Tidak ada orang Eropa yang berani mengatakan hal-hal seperti yang Netanyahu katakan tentang perampasan wilayah dengan kekerasan, pengusiran penduduk yang sudah ada, dan seterusnya. Israel kini benar-benar menjadi negara pelanggar hukum. Israel telah meninggalkan norma-norma hukum internasional yang dirumuskan oleh Eropa. Israel tidak menganut prinsip apapun selain kelangsungan hidupnya sendiri, berapapun harga yang harus dititah lain. Israel telah ke garis barat. Dan sebenarnya Israel tidak pernah benar mendapat kekaguman dari seluruh dunia. really had the admiration of the rest of the world, but now it has the opprobrium of the rest of the world. Namun sekarang mereka mendapat kecaman dari seluruh dunia dan dari persentase yang makin besar dari masyarakat di barat yang tidak mau dikaitkan dengan genosida, pembunuhan massal, penyiksaan, sodomi di penjara, dan semua hal buruk lain yang kini diasosiasikan dengan Israel. Jadi sekarang, ketika Anda berbicara tentang IDF, dan jika Anda mengatakan seperti yang dulu diklaim Netanyahu, bahwa ini adalah tentara paling bermoral di dunia, orang-orang akan mencibir. Mereka akan mengecam Anda karena buta secara moral. Ini adalah tentara paling sadistis di dunia. Ini adalah tentara yang paling tak terkendali. Ini adalah tentara yang paling brutal. Dan dibandingkan dengan tentara manapun yang ada di dunia, meskipun ada beberapa pesaing di tingkat internasional, inilah tentara yang paling berhasil menciptakan musuh bagi negara yang dilayaninya. Despite some competition internationally. Yeah, no, well, it's not just reputation. Ya, dan semuanya. Menurut saya, ini bukan cuma soal reputasi. Israel sendiri telah berubah secara mendalam, setidaknya sejak tahun 60-an dan 70-an. Maksud saya, Israel yang saat itu dianggap sekuler dan punya kompas moral yang berbeda, sudah tidak bisa dikenali jika dibandingkan dengan seperti apa mereka sekarang. Namun, ini juga memicu masalah-masalah internal. Itu sebabnya saya bertanya-tanya. Memang ada banyak kesepakatan mengenai isu-isu utama, seperti menyerang Iran, atau Anda tahu apa yang mereka lakukan di Gaza, Lebanon, perang-perang itu. Hal itu tampaknya menyatukan mereka. Tetapi di luar itu, mereka juga twisting sangat mendalam di dalam negeri. Sejumlah perpecahan yang sulit diatasi. Some divisions which are hard to overcome. Well, some of those divisions reflect Nah, the evolution of sebagian perpecahan itu mencerminkan perkembangan Zionisme. Sebenarnya maksud awal untuk memukimkan kembali orang-orang Yahudi Eropa di Palestina itu adalah gagasan Kristen, bukan gagasan Yahudi. Lalu kemudian diambil alih oleh orang-orang Yahudi sekuler yang punya pohon Natal di ruang tamu mereka dan sebagainya, Herzl. Dan dorongan awal untuk pendirian negara Israel, Zionisme, pada dasarnya dimodelkan berdasarkan nasionalisme Eropa Timur. Artinya, penentuan nasib sendiri berdasarkan etnis dan bahasa. Dalam kasus ini, itu melibatkan perubahan komunitas-komunitas agama menjadi suatu etnisitas yang dianggap ada.
Yang tentu saja, maksud saya, salah satu ironi besarnya adalah Golda Meir dan yang lainnya dulu menyebut orang Palestina sebagai bangsa yang diciptakan. Tetapi orang Israel adalah bangsa yang diciptakan. Maksud saya, kaum Zionis adalah bangsa yang diciptakan. Zionists are an invented people. Anyway, Zionism has Bagaimanapun, Zionisme telah jauh meninggalkan Yudaisme. Kaum Ortodoks di Israel, kaum ultra-Ortodoks, kaum Haredi, tidak menerima keberadaan negara Israel maupun pembenaran moral atas keberadaannya. Mereka terus menjalankan bentuk Yudaisme yang tidak ada kaitannya dengan Zionisme. Mereka tidak ingin Yudaisme dikaitkan dengan Zionisme. Mereka tidak bersedia membelanya. Mereka tidak akan bergabung dengan militer jika bisa menghindarinya. Dan mereka mengabdikan diri pada studi keagamaan. Kaum Yahudi sekuler telah tersisih. Kini terjadi emigrasi bersih dari Israel dengan laju yang cukup tinggi. Ada kekhawatiran di kalangan warga Israel bahwa yang terbaik dan paling cemerlang, orang-orang yang menjadikan Israel negara yang tangguh dan pelopor dalam sains serta teknologi, sedang pergi. Dan kini, sebenarnya, ada kekhawatiran di beberapa negara tetangga. Misalnya Siprus, Exodus its the avenues dan negara koloni Koripo menuju Siprus. Colonies on Cypriot soil. There are billboards in Cyprus extolling. Ada papan-papan iklan di Siprus yang memuji berbagai kandidat dalam pemilu Israel. Warga Siprus biasa mempermasalahkannya. Dalam pandangan mereka itu hampir seperti perpanjangan kedaulatan Israel. Dan Anda tahu, di dalam Israel sendiri, perpecahan antara kelompok ultra-religius, kelompok sekuler, dan kaum nasionalis biasa sangat tajam. Dalam banyak hal, Israel adalah masyarakat yang sedang terbelah, terpecah dalam berbagai cara. Perang di Gaza telah menimbulkan krisis di angkatan bersenjata, yang tadi Anda singgung. Panglima IDF telah menyatakan kekhawatiran serius bahwa tentara mungkin saja benar-benar runtuh. Para prajurit cadangan seringkali tidak lagi melapor untuk bertugas. Popularitas perang di kalangan warga tidak selalu dirasakan juga oleh pihak militer. Kekejaman yang dilakukan di tepi barat membuat orang-orang Israel yang beradab merasa ngeri, dan jumlah mereka cukup banyak. Decent Israelis, of whom there are quite a few, and Israel has no strategy for. Dan Israel tidak punya strategi untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Israel menganggap bahwa mereka selalu bisa hidup dengan menodongkan senjata kepada semua orang. Dan itu bukan strategi bertahan hidup, menurut standar apapun. Jadi, ada keraguan besar di Israel tentang kelangsungan mereka sebagai negara. Dan semakin sering kita mendengar perbandingan dengan kerajaan-kerajaan tentara salib Kristen yang didirikan 900 atau 800 tahun lalu. Kerajaan-kerajaan itu bertahan sekitar 100 tahun atau kurang, lalu runtuh akibat kekuatan yang sama yang kini melemahkan Israel, yaitu hilangnya dukungan asing, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, dan kegagalan untuk berdamai dengan tetangga Muslim dan Kristen mereka. Jadi Anda tahu, ini adalah cerita yang belum berakhir, dan belum tentu berakhir bahagia bagi Zionisme. Saya pernah melihat artikel di media Israel, seperti Haaretz, yang mempertanyakan apakah Israel seharusnya meninggalkan Zionisme atau tidak. Beberapa argumennya mengingatkan saya pada argumen yang dikemukakan dalam novel The Brothers Karamazov, karya Dostoevsky. Argumennya adalah, jika gereja dicampurkan dengan politik, Anda tidak membawa yang ilahi ke dalam politik. Sebaliknya, Anda membawa korupsi dan kemerosotan politik ke dalam gereja. Jadi Anda seharusnya, pada dasarnya, ini adalah argumen sekuler dari kalangan religius. Namun tentu saja, Anda bisa berpendapat bahwa hal yang sama juga bisa diterapkan pada Yudaisme. Saya bisa memahami mengapa banyak orang Yahudi di Israel tidak akan merasa sepenuh nyaman dengan campuran ini. Maksud saya, Zionisme adalah padanan dari saya suka rujukan Dostoevsky itu. Tetapi saya melihatnya sebagai padanan Daesh, negara Islam, dalam hubungannya dengan Islam konvensional. Maksud saya, Yudaisme adalah agama global. Agama ini dipraktikkan di Eropa dan Amerika. Tidak terlalu banyak di Asia, tetapi dipraktikkan di Eropa dan Amerika dengan cara-cara yang sepenuhnya tidak selaras dengan perilaku, pernyataan, dan tafsir Israel.
Supremasi Yahudi, yang kini diperjuangkan oleh Zionisme, bertentangan secara mendasar dengan kebanyakan orang Yahudi di Barat. Jadi saya berpendapat telah terjadi perceraian antara Zionisme dan Yudaisme. Saya bukan Yahudi, tetapi kalau saya Yahudi, saya akan merasa sangat tidak nyaman dengan kepura-puraan orang Israel yang mengaku berbicara atas nama saya. Saya tidak berpikir orang Israel berbicara atas nama orang Yahudi di seluruh dunia. Dan saya rasa semakin banyak orang Yahudi di seluruh dunia menyadari hal itu dan bereaksi. Tentu saja, ada mereka yang masih terluka oleh Holocaust dan bersikap paranoid, yang mendukung Israel apapun yang dilakukannya. Dan di antara mereka ada banyak plutokrat. Biasanya ngomong-ngomong, layanan transkripsi Anda menerjemahkan plutokrat sebagai birokrat, tetapi itu bukan maksud saya. Jadi, bagaimanapun, saya pikir Israel sedang berada dalam krisis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan itu tidak bisa dibantah. Dan kita harus berharap bahwa negara itu akan membenahi dirinya dan menemukan kembali nilai-nilai agama yang atas namanya negara itu didirikan. Rediscover the merits of the religion it was founded in the name of. Yeah, well, just the last question on, going back Ya, to what baik. you started with. Pertanyaan terakhir, kembali ke yang Anda mulai tadi, yaitu persaingan antara Turki dan Israel. Dan tentu saja, hubungan dengan Amerika Serikat menjadi variabel besar di sini. Jadi, bagaimana Anda melihat Amerika Serikat telah mengikat posisi strategisnya begitu erat dengan Israel? Ini makin sulit dipertahankan. Anda bisa melihatnya di kawasan dan juga dalam politik domestik di Amerika Serikat, dari cara Israel kini dibicarakan. Sekali lagi, semua ini tidak terlihat hanya beberapa tahun lalu. Menurut Anda, bagaimana hal ini berperan? Bagaimana hubungan Amerika Serikat-Israel berperan dalam ketegangan regional yang lebih luas? Karena ini jelas pasti memengaruhi sebagian kekhawatiran Israel terhadap Turki. Maaf, tentang Turki. Yeah, no, it's become acceptable in the United Ya, States to ask. sekarang di Amerika Serikat sudah dapat diterima untuk mempertanyakan apakah Israel merupakan beban strategis, bukan aset. And I think very clearly the evidence Dan saya pikir, bukti-buktinya sangat jelas mendukung tesis bahwa memang demikian. Israel adalah sumber ketidakstabilan di Asia Barat. Tindakannya berulang kali menyeret Amerika Serikat ke dalam situasi berbahaya, bukan hanya baru-baru ini, tetapi juga selama Perang Dingin. Misalnya, serangan mendadak terhadap Mesir dan Suriah pada tahun 1967 yang memicu krisis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal yang sama terjadi pada tahun 1973, meskipun saat itu berupa serangan balasan Mesir melintasi terusan Suez. Pendirian Israel sebagai negara merdeka yang melanggar ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyebabkan krisis. Dan tentu saja, sekarang JGB Tait terkuak dari kemerdekaan ditikli dobes prosur didorong Israel dan pada dahadur nimbat jemik diswani. Advocated and basically suckered the United States into, and Israel walking away from that war, leaving us. Dan Israel meninggalkan perang itu, membiarkan kita yang menanggung akibatnya. Israel tidak mengkhawatirkan Selat Hormuz. Kita sebenarnya belum banyak membicarakan itu. Namun menurut saya, posisi kita sekarang adalah bahwa Iran dan Amerika sama-sama sudah menyadari tidak ada solusi militer untuk perang ini. Iran tidak bisa mengalahkan Amerika Serikat. Iran bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Amerika Serikat juga bisa menimbulkan kerusakan pada Iran. Tetapi pengalaman kita sekarang sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Jadi, Donald Trump telah mengumumkan perang ekonomi habis-habisan terhadap Iran, termasuk sanksi sekunder terhadap negara manapun yang berdagang dengan Iran. Jika itu mencakup China, saya kira itu akan menjadi luka baru dalam hubungan Amerika Serikat-China. Mungkin bahkan mematikan bagi rencana pertemuan puncak Xi Jinping-Trump di Washington. Trump summit in Washington, but quite aside from that, I think. Namun terlepas dari itu, saya pikir para sekutu Amerika Serikat di Eropa berhati-hati untuk mengambil jarak dari perang Amerika di Iran, tetapi mereka tidak secara aktif menentangnya. Saya pikir ini justru bisa memicu penentangan terbuka, dan orang-orang melakukan seperti yang telah dilakukan Spanyol,
lalu berkata, kami bukan hanya tidak bersama Anda dalam hal ini, kami menentang Anda. Jadi ini sebuah pertaruhan, dan saya tidak berpikir Scott Bessent punya kartu meminjam ungkapan yang dipopulerkan pemerintahan ini untuk mewujudkan apa yang ia usulkan di tengah pasar obligasi yang goyah, dolar yang tidak stabil, dan meningkatnya antipati terhadap Amerika Serikat di tingkat internasional. Jadi kita lihat saja, pekan mendatang tampaknya kita akan melihat sebuah langkah nekat dari Menteri Keuangan, antek setia Presiden Trump. The faithful stooge of President Trump. Yeah, well, this whole conflict is just Nah, seluruh konflik ini, sekarang Anda bisa melihatnya meluas karena, sekali lagi, Trump seperti yang Anda katakan, mengumumkan D-Day ekonomi terhadap Iran. Lalu hari ini, Tiongkok merespons dengan mengatakan, nah, kami tidak akan ikut bermain karena well, we're not going to play ball because No, To this step, it either braced rumors. much, but that affects everything because it was only namun itu memengaruhi segalanya. Karena kalau hanya Korea Utara, mereka mungkin mau bekerja sama. Kalau hanya ada sedikit tekanan terhadap Rusia, mereka akan lebih memilih bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tetapi sekarang, semua hal lain akan dikesampingkan, dan mereka harus menerima hubungan yang sulit dengan Amerika Serikat. Dan semua sanksi ini akan menjadi kurang efektif. These sanctions are going to become less efficient. It's well, they are illegal under international law. These Ya, are secondary. itu ilegal menurut hukum internasional. Itu adalah sanksi sekunder. Itu ilegal. Sebenarnya sanksi primer juga ilegal, kecuali disetujui oleh Dewan Keamanan. Tapi, siapa yang peduli pada hukum internasional akhir-akhir ini? Namun saya rasa isu utamanya di sini adalah Rusia dan China. Ketika sanksi terhadap Iran diberlakukan kembali secara otomatis, mereka mengatakan itu keputusan ilegal yang tidak akan mereka hormati. Jadi mereka jelas akan menentang perang ekonomi terhadap Iran ini. Tapi, saya rasa peluangnya cukup besar bahwa banyak pihak lain akan bergabung dengan mereka. Jadi jika kita melakukan apa yang kita usulkan, kita justru melakukan sesuatu yang menyatukan oposisi terhadap kebijakan kita. Tentu saja, Donald Trump selalu bisa membalikkan perang ekonominya besok. Dia memang punya kebiasaan melakukan itu. Littore Bitsevix Moverad Chair, Irokan Hasken Uward Feet Nizu, Sekir Berchenk Tanya. How to make money by doing that, I assume he'll do it. well, Baik, terima kasih setiap bermeeting di Anithis Nar. It's a slow heartbreak. See you tomorrow. so thank you so much. Terima kasih Glenn. Itu saya pengen okan. Do.